Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Wah, Sehat? kapayunan. Kayaknya udah kangen duluan ya. Panitia benar seperti ini pakainya ya. Berarti saya nggak terlalu ketinggalan jauh mengikuti era globalisasi. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nu ngajawab salam asup kana surga. Amin. Tapi na sebelah kanan belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang udah salam duluan sama Pak Ustadz, jadi minta salam gak jawab ya. Tapi alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaru wa sobiyya wa khatamin nabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhi yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu sakiyan fariya. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Amma ba'du, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan akhirnya sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kehadirat Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in wa tabi'in wa tabi'in, dan mudah-mudahan kepada al-ulama il-amilin wal musannifin wal mutasidikin wasuhada'i wassolihin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya kita mendapatkan syafaatul uzma ya. Kita diselamatkan oleh Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya pada yaumil akhir nanti
tidak akan pernah ada yang bisa menyelamatkan umat manusia. Umat manusia ya, bukan umat nabi-nabi tertentu, tapi umat manusia. Jika kita fahami bahwasanya yang dimaksud dengan umat manusia itu adalah dari zamannya Nabi Adam, terus Daud, Musa, Isa, sampai dengan Nabi Muhammad, tidak ada yang akan pernah bisa memberikan syafaatnya. Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa. Nah, ketika Nabi Musa menyerahkan diri kepada Nabi Daud, apa yang dilakukan Nabi Daud? Nabi Daud pun menyerahkan diri kepada Nabi Isa. Ketika Nabi Musa, Nabi Daud menyerahkan diri kepada Nabi Isa untuk memberikan syafaat umat-umatnya, pasukannya, Nabi Isa pun ternyata menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Saya nggak bisa ngapa-ngapain ya Allah. Cek Allah teh, peke kumaneh syafaatan, eta bahasananya saakrab gitu. Seakrab itu antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Muhammad. Memang seperti yang kita ketahui, di surga nanti ada pintu surga yang memang di situ ada lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itu sudah nyata, dan itu sudah jelas. Nabi Adam sebagai orang yang pertama diciptakan dan orang yang pertama menempati surga saja bertanya-tanya sama Allah, "Man huwa ya Allah?" Siapa nak Muhammad ini sehingga engkau menjandingkan namamu dengan namanya? Siapa sebetulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, remajinya, ayah remanol. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau mungkin sebagian di sini ada yang mengenal daerah Kretek, tadi disebutin asal saya dari Kretek, asal saya dari Pancasan Pak. Alamat sekarang di Kretek. Asli Pak Pancasan ya. Jadi mau bisa kama mana kakai teh ku caina cai masjid disebut aja. Ya cai masjid itu cai awewe aja. Siapa yang kasih tahu itu cai masjid cai awewe? Nah cai awewe jadi ya nyeseh mandi segala rupa ngisikannya kapungkur. Tapi ya memang sekarang sudah secetek itu. Sungai ini sudah sedangkal itu. Dulu saya waktu kecil sebagai bukti nih panitia, saya itu orang sini ya. Sama Bapak Tatang tuh ya, sama yang lain, ayo kita bersihkan sungai ini, cai masjid. Oh cai masjid Hungkul, tuh cari cai awewe. Kege kode cai awewe ongkoh ya. Dan itu dulu kalau ibu orang sini asli ya Bu ya, di cai awewe itu ya, di atas sebelah kiri biasanya ibu-ibu suka menyimpan kegagalan di situ. Apa kegagalannya? Kegagalan mencuci piring, kegagalan mencuci gelas, yang pecah disimpan di atas. Ayo ngaku. Sudah Bu, tidak usah dibahas. Itu namanya kiriman. Itu namanya kiriman. Tas, wih deui. Alhamdulillah
Masjid ini dari semenjak almarhum Bapak Toha Kamal Wahyu bin Baba Bakri. Kemudian dilanjutkan estafetnya ke siapa? Ke Ustadz Komar. Kemudian ke Ustadz Yayan. Kemudian DKM-nya lanjut ke saya. Dari saya masuk lagi ke Ustadz Yayan sekarang ya. Alhamdulillah ya. Nah, ini sudah berapa tahun lamanya kepemimpinan dari Ustadz Toha Kamal Wahyu, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu saja berapa tahun. Ini sudah berjalan kuliah subuh. Kemudian masuk dengan Ustadz Komar dengan Ustadz Yayan. Ini dengan masjid yang sepotong ya, dengan pembangunan masjid yang raradutan, cek bahasa Jermannya kayak begitu ya. Udah cina bagian depan dulu, sholatnya sebelah sini, ini pakai hijabnya juga pakai terpal ya. Kalau hujan, alhamdulillah insya Allah ya, karpetnya kehujanan, yang jamaahnya juga kehujanan, tapi semangat untuk sholat berjamaah tetap dilaksanakan. Nah, oleh karenanya tadi di daerah Kereteng sana saya melihat itu memang dari sholat subuh, zikir sholat subuh, kemudian baca doa dari zikir, itu memang langsung naik. Sehingga jamaahnya stay here, teka mana-mana, don't go anywhere, cenaganya. Jangan kemana-mana, tetaplah kau di sini. Jadi memang banyak. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibunya imbang, banyak, ya, banyak, ya, sampai keluar. Tapi setelah dilihat ilmunya ilmu donat, ya. Jadi di sisi pinuh di tengahna, itu donat kan gitu lain donat. Tapi di sini alhamdulillah ya. Kalau di sini alhamdulillah sarwa wae ya. Tapi insya Allah alhamdulillah jamaah ibu-ibu damang sadayana bu. Alhamdulillah bapak-bapak remaja damang sadayana. Alhamdulillah abdi teh bade ningali contekan saurna teh ayeuna kedahna Ustadz Taufik Khudori al-Mukarramnya. Nah, abdi teh kamari teh kedah nama tentang rahmatnya, lain tentang magfirah, lain mah tentang anu dicandakeun ku Ustadz Taufik teh kedahna Ramadan momentum tepat untuk bertobat. Masya Allah. Nah, hadirin jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya coba membuka catatan-catatan ya, diantaranya ada catatan saya, ibu bapak hadirin jamaah sekalian, ini ada catatan khutbah. Ini khutbah yang pernah kami sampaikan di sini. Ya, saya di sini alhamdulillah selalu dipercaya sama pengurus untuk tetap mengisi khutbah di sini ya. Di antara khutbah ini isi khutbah ini berkaitan dengan taubat ya. Jadi dikisahkan ketika itu ada nah ini bukan seseorang jadinya ya, sesosok gitu ya. Saya nggak bisa menyebutkan seseorang di sini. Dia tuh bernama mananya catatan teh Al-Haim. Dia tuh Al-Haim ya. Namanya itu aku adalah Hamah Ibnu Al-Haim Al-Him Ibnu Laqis bin Iblis. Faham? Ini saya nggak bisa nyebutkan ini seseorang, makanya sosok ini, seseorang ini menamakan diri itu. Aku adalah Hamah Ibnu Him Ibnu Laqis bin Iblis. Berarti dari iblis itu
Cuma terhalang dua orang tua. Pertama dari iblis, kemudian dia dari Lakis, kemudian beliau gimana ya bilangnya ya? Masih gamang, saya masih gamang. Dia Hamah, Al-Haim, Al-Balkis, Al-Qis bin Iblis. Jadi antara dia dengan iblis itu dekat. Apa yang dikisahkan dia? Dia tuh melantunkan alunan lagu-lagu setan, irama-irama iblis. Tapi dia mengucapkan dulu kepada siapa? Dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu Nabi Muhammad bersama siapa? Bersama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu khalifah yang keberapa? Yang pertama, Al-Khalifatu ula li Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Yang kedua, Al-Khalifatu ula li Sayyidina Umar bin Khattab. Al-Khalifatu salisatu li Sayyidina Utsman bin Affan. Al-Khalifatu rabi'atu li Sayyidina. Makanya orang Islam jangan alergi dengan khalifah ya. Jangan alergi dengan khilafah ya. Khalifah dan khilafah itu kepemimpinan dalam Islam. Jadi kalau ibu dan bapak jamaah di sini dengan khalifah alergi, bagaimana dengan Abu Bakar yang menggantikan pimpinannya setelah Nabi Muhammad? Bagaimana kok bisa kita meragukan, kok kita anti dengan khalifah, dengan khilafah setelah Abu Bakar, kemudian Umar, setelah Umar kemudian Utsman, kemudian Ali? Masa kita dengan alergi dengan istilah itu? Masa ada yang menamakan istilah khalifah, khilafah, dia adalah radikal? Oh no, nggak bisa begitu. Tapi bukan ke sana ya, ceritanya bukan ke sana. Itu sebagai pengingat, reminder untuk kita. Nah, kita itu Umar bin Khattab dengan Nabi Muhammad SAW itu mendengarkan alunan-alunan, renungan-renungan yang bernadakan irama iblis, irama setan. Lalu dia memperkenalkan diri. Cek Nabi, saha maneh gitunya. Saha, siapa engkau sebetulnya? Anak itu Allah, aku adalah Hamah Ibnu Halim, saya anaknya Alhim, saya anaknya Lakis. Lakis itu anaknya iblis. Jadi saya cucunya dari iblis. Gitu kata Hamah. Apa yang dia lakukan? Dia bawa tongkat. Dia bawa tongkat, Pak. Bu, dia bawa tongkat. Mau ngapain dia? Mau bertanya sama Rasul. Mau bertanya tentang apa? Saya ingin bertobat ya Rasul. Eta incuna iblis hayang tobat. Lamun urang anak jelema teu tobat kumaha? Astagfirullah, innalillahi. Eta incu buyutna nu jadi iblis oge hayangan tobat. Cek Rasul, bisa selama napasmu masih ada di tenggorokan dan engkau masih bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka engkau bertobatlah. Tapi dia mengeluhkan. Apa yang dia keluhkan ketika itu? Dia mengeluhkan, saya itu sejak zamannya Nabi Adam, kalau engkau ya Rasul menanyakan kepadaku berapa usiaku, sejak Nabi Adam aya nu putrana Nabi Adam teh sateh nu dua teh, Habil jeung Nabil, Qabil jeung Habil. Siapa yang solih? Siapa yang solih? Habil. Siapa yang tidak solih? Qabil. Nah, Qabil itu tidak solih. Qabil itu licik. Qabil itu picik. Nah, piciknya dia, liciknya dia itu karena bisikan dariku. Kata siapa? Kata Hamah.
Itu yang pertama ya Rasul. Iya, tetap kamu walaupun zaman Nabi Adam, jika kesalahanmu sampai di sana, engkau masih hidup, maka engkau bertobatlah. Bertobatlah. Saya masih ragu apakah Allah akan membukakan pintu tobat untukku ya Rasul. Emang kenapa? Apakah engkau masih ingat tentang Nabi Nuh? Kisah Nabi Nuh yang paling terkenal dari kisah Nabi Nuh apa? Perahu kan? Perahu. Kemudian kisah Nabi Isa, semua umatnya itu menyebutkan bahwa Isa itu bin Maryam itu adalah anaknya Allah. Siapa yang menyesatkan umatnya Nabi Isa ketika itu kalau bukan saya, kata Hammah. Berapa umat manusia yang sesat olehku, kata Hammah. Tapi cek Rasul, pintu tobat masih terbuka luas untukmu. Sebab pada hakikatnya orang mendapatkan hidayah, orang mendapatkan inayah, terutama hidayah ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu berpikir dengan baik bahwa dia tidak akan pernah percaya bahwa bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, anaknya Tuhan. Tidak. Nabi Isa itu tetap menjadi anaknya Siti Maryam, tapi bukan berarti anaknya Allah. Betul? Nah, lalu aku harus bagaimana kalau begitu? Allah akan membuka pintu taubat untukmu. Nah, ternyata pintu taubat akhirnya entah apa dan bagaimana, tapi sebelum melakukan taubat, jadi Rasul itu mewasiatkan, memberikan bekal sama Hammah itu begini. Maka Rasulullah SAW mengajarinya surah Al-Waqiah. Ibunya anu taubat berarti rajin-rajin ngadawamkeun surat Waqiah. Anu taubatnya asup ya, nya masuk ya. Mana barudak sakolana biasanya aya buku kepompong Ramadan ya. Yang pertama dawamkan apa? Surah Waqiah. Kemudian apalagi yang disampaikan oleh Rasul ketika itu? Al-Mursalat. Surat, kemudian apalagi? Surat Amma Atasa'alun. Amma maksudnya Amma Yatasa'alun. Surat An-Naba. Surat yang pertama dari juz ke-30. Sabar ayat 40 ayat. Santos apa? Can apa? Kalau saya mah lupa kene. Ya. Nah, itu An-Naba. Kemudian surah Iza as-samsu kuwirat. Iza samsu kuwirat, al-kuwirat. Dibaca terus ya. Kemudian ada lagi, belum cukup sampai di surah Qul huwallahu ahad, berarti surah Al-Ikhlas. Surah Al-Muazzatin, Al-Muazzatain. Pernah dengar, Bu? Pernah barusan. Al-Muazzatain itu mun urang mah palak binas. Ya. Falak binas, harapal kan? Kacangkemnya gampang. Waqiah bada asar dibaca nya. Ijasam suku wirot, An-Naba, kulhu nya, Al-Ikhlas, Falak binas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas nya. Nah, itu kita dawamkan. Untuk orang yang bertobat itu tepat waktunya, tepat saatnya. Oleh karena itu ini jadi Ramadan itu sebagaimana kita ketahui, ayah, bunda, umi, abi, hadirin, hadirat, sadayana ya, remaja dan remaji, membagi, kita sudah tahu Ramadan itu terbagi 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga. 10 yang pertama itu adalah Allah memberikan, melelang rahmatnya kepada umatnya, kepada hambanya, kepada umatnya Nabi ya.
kepada hambanya. Kemudian Allah melelang 10 kedua itu apa? Maghfirah, ampunan. Nah ini ampunan ini termasuk yang tobat. Ini kasabaraha ieu teh puasa teh. Kadalapannya, kadalapan aya deui nu nyebatkeun kasalapan aya teh nya. Anu ngawitana dinten Sabtu, nu ngawitana dinten Minggon dalapannya ta eta. Ta orang Islam, orang iman, amun aya perbedaan siga kitu ulah raributnya. Insyaallah lebaran mah tanggal 1 Syawal nya, moal tanggal 2 Syawal ya. Moal insyaallah. Nah, tapi nu Islam KTP mah cenah lebaran teh iraha? Teu apa Ramadan langsung lebaran ya Islam KTP. Islam KTP mata itu inget ya. Nah, Bapak Ibu hadirin semuanya, ini khawatir terlalu jauh. Jadi ketika bertobat tadi sudah dicontohkan oleh siapa? Oleh Hammah, buyut dari iblis. Oleh buyut iblis saja kita sudah dikasih contoh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kita buyut incuna anak Adam gitunya piraku teu daek tobat. Tadi seueur tadi tanya. Jadi pintu tobat sama saja, kesempatan untuk bertobat sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hammah. Oleh karena itu Rasul pun sama membuka pintu tobat itu kepada umatnya, kepada kita sampai kita masih hayat di kandung badan. Selama kita masih hidup, ya, arek aki-aki, arek nini geus parareotnya. Selama dia hidup, pintu tobat masih terbuka dengan berlebar dan luas. Maka yang merasa tobatnya kurang, tinggal baca perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dibaca istighfar. Cuma bacaan itu harus apa? Harus isi ya. Iya makan orang mah istighfar ningali budak hareureui gandeng di masjid. Astagfirullahaladzim budak. Nu aya kan emosinya orang mah. Kita tuh emosi, padahal dengan istighfar itu membuat hati kita sejuk. Astagfirullah, sing soleh, budak teh sing soleh, bari jeung ngeneknya hatenanya, ya Allah. Nah, istighfar, perbanyak istighfar. Kemudian dari kita diingatkan pula dengan pintu tobat ini agar kita bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa? Dalam surat Ali Imran ya. Ali Imran teh surat yang keberapa? Hah? Surat yang keberapa ya? Nuka hiji surat naon? Al-Fatihah. Nuka dua surat naon? Al-Baqarah. Nuka tilu Ali Imran. Kahadenya ulah ngerakeun jamaah Masjid Jami Al Ikhlas. Ieu surat naon? Al Imran. Sanes Al Imran. Ali Imran. Jadi keluarga Imran. Jangan sampai surat naon? Al Imran. Nah ya jangan. Ali Imran, keluarga Imran. Ya panitia, saya sampai jam berapa? Kayaknya ini kita lagi live streaming ya, nggak apa-apa ya? Hah? Oh, kacida jam 10. Pekwe ibu nunggu jam 10-nya, abi mau pada uwi. Nah, dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat ke-133 menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Wasari'u. Nah, kita tuh diseru bersegeralah, gagancangan, buru-buru, saha sari'u. Kalimatnya kalimat jamak, bukan untuk saya, bukan untuk ibu ini, bukan untuk ibu itu, tapi semua ibu-ibu. Wasari'u untuk semua bapak-bapak, wasari'u untuk semua umat manusia. Untuk apa? Ila magfiratin, bersegera mengharap magfiratin, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ibu di doa-doa ibu, pernah nggak ibu dan bapak sekalian begini, ya Allah abi hayang asup ke surga? Pernah bu? Pernah bu? Caranya pokoknya mah ya Allah hayang duit anu loba, hayang boga anak anu soleh, hayang boga anak anu solehah, sukses duniana, sukses akhiratna, amin. Gitunya. Jarang orang, ya Allah orang hayang asup ke surga, jarang ya. Tapi di sini memang kita diperang, ya Allah aku ingin masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ya, tapi memang doa-doa yang kita sampaikan, doa-doa yang kita lantunkan itu mulai dari akan datangnya bulan suci Ramadan itu, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga tanpa diminta. Allah telah menyiapkan kita untuk memasuki ke dalam surganya Allah. Kita buktikan. Ayat keterangan yang menyebutkan, disebutnya man fariha bidukhuli Ramadan imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambih. Ya, manusia itu ketika kita merasakan kebahagiaan, ketenangan di dalam hati, ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, kita tuh bangga, kita senang. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Ibu senang datangna bulan suci Ramadan. Alhamdulillah senangnya, senang pisan. Ingat deh kami golosor, ingat deh karena goreng nah waktu. Ciri khasnya loba adanya bulan suci Ramadan banyak. Takjil di dia masih ada takjil. Alhamdulillah takjil masih ada di sini. Ya, mie golosor, kolok, ya. Oh, es campur, es mie soropot. Oh, ada di soropot mie golosor teh ya. Tapi Bu ada beberapa karakter ya Bu ya. Ada beberapa karakter. Saya mah sukanya mie golosor, enggak, selama saya sukanya bihun ya. Sambalnya sambal cuka. Loba ya. Pakai apa? Pakai gorengan tetap ya, gorengan selalu hadir walaupun minyak goreng membumbung tinggi harganya. Betul. Ada yang mau? Ridwan Kamil sama wali kota Bogor siapa? Bima Arya. Kemarin mereka bercengkrama menghadapkan kepada kita semuanya, siapa yang mau minyak goreng gratis hubungi Bapak RW. Mana RW nak? Pak RW. Ya, silahkan kata Bima sama Ridwan Kamil, RK ya, silahkan kalau mau ya menghubungi di data saja. Nyaho di data bener tentunya, di data benar tuh ya. Wah, terjadi antrian. Tapi katanya akan kalau sudah di data, kemudian nanti akan door to door katanya. Ya, dari pengurus RW dan pengurus RT akan ngasih. Ya, door to door dikasih. Amin we nya urang mah. Amin insyaallah. Wih. Pak Ustadz mah cara PHP stok gitu berdoa, amin, mudah-mudahan. Wih deh, wasari'u,
Kita diseru harus bersegera ila magfiratin, terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala, mir rabbikum, dari Allah, dari Tuhanmu, dari Tuhan kita semua. Wa jannatin, dan kita harus bersegera wa jannatin, terhadap surga. Ya, jadi kita minta kepada surga. Ya memang santri semuanya, pengurus di sini, panitia, memang ketika kita ingin masuk surga memang kita harus meminta surga. Walaupun kita dapat rahmat, dapat magfirah, kemudian dibebaskan dari api neraka, tapi tetap harus minta, ya Allah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Oh, banyak doa. Tapi kan jarang kita meminta masuk ke dalam surga. Minta aja saya masuk ke dalam surga. Siapa yang pengen masuk surga? Suarana geningan. Siapa yang ingin masuk surga? Saya mau heula. Mati dulu ya. Enggak mungkin kita hidup-hidup kayak begini langsung masuk surga. Enggak. Ada gerbangnya, Bu, Pak, ada gerbangnya, panitia. Jadi gerbangnya itu adalah kematian. Ya, kematian dengan membawa miftahul jannah. Ma huwa miftahul jannah? Fa huwa miftahul jannah wa hiya la ilaha illallah. Nu paling gampang Allah, lepnya insyaallah masuk ke dalam surganya Allah. Ya tapi mau telanya punya bade gitunya. Abdi heula, ibu heula, bapak heula, babarengan atau masjid jami alilas kosong. Sahanu nyolatin adanya. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Surga itu eta jelema nu sombong, orang sombong sekali. Urang mah embung sukana surga geus padat. Semua orang, ya, semua orang Islam minal masyriq ilal maghrib, jika ditanya nanti di kehidupan akhirat nanti, pasti ingin masuk ke dalam surga. Orang itu berkata bercoloteh, embung terjadi ledakan penduduk di surga. Loba pinuh cerita pada desek-desek. Nah we. Betul. Sebab kenapa? Surga itu arduha luasnya itu arduha samawatu. Luasnya itu seperti langit. War ardu, dan seluas bumi. Langit itu 7 lah katanya. Nah, nggak tahu ya saya mah. Bumi juga 7 lah katanya. Kata siapa? Kata anu sok ngagali sumur. Anu apal mah ngagali sumur atuh da urang pican pernah, paling ge ngagali sepitengnya. Dunia itu 7 lapis. Langit itu 7 lapis. Kemudian antara langit dan bumi itulah luasnya surga. Jadi di dunia pun di sini masih ada lahan-lahan yang kosong, betul? Banyak pulau-pulau terpencil yang masih kosong, belum ada penduduknya. Banyak pulau-pulau kecil, indah, ada pantainya, tapi dimiliki oleh pihak swasta. Boleh Bu, pulau diperjualbelikan? Kalau pulau punya siapa? Punya Allah, tapi diperjualbelikan ya. Nah itu nggak bisa, jangan. Nah masih banyak pulau-pulau ya, tanah-tanah lahan yang kosong itu di dunia saja. Bagaimana kalau seluas langit dan bumi? Jadi insya Allah nggak akan terjadi ledakan penduduk. Ya, insya Allah. Jadi nggak perlu di KB ya, keluarga berencana ya, asukana surga. Tapi ingat punya taya nini ya punya. Punten ya Mbak Abdi, dengan berat hati aku mengatakan tidak ada nenek-nenek di surga. Ya, kakek-kakek juga mohon maaf. Saya sampaikan tidak ada kakek-kakek ya. Mohon maaf saya Mbak ya. Tadi nini sedih sah. Ya karena nenek-nenek di sini nenek-nenek, kalau di sana mah jadi pedawan lagi. Ya. Jadi remaja lagi ya. Nah di sana insya Allah kita akan dimudahkan kembali. Seusia berapa? Seusia belia ya, sabian. Jadi sabian. Ibu-ibu itu jadi sabian sadayana ya, sabian nusuk nasid teh lain ya.
Bukan, ini sasabian ya namanya. Tapi kita akan jadi gadis lagi. Ibu akan jadi gadis lagi. Bapak-bapak yang sudah bercucu, beranak, bercicit ya, itu akan kembali muda. Nah itu di penduduk surga seperti itu. Akan muda lagi. Jadi memang setara usianya semua, ya. Kita misalkan anak yang baru lahir aja, anak yang baru lahir itu bebas hisab, betul? Nggak akan disiksa, bebas hisab, masuk, begitu meninggal, plek, hos, tidak bernapas lagi, meninggal, Allah akan menyediakan di surga nanti itu ada satu rumah. Nah di surga itu akan ada satu rumah nanti yang memang terpisah. Rumah itu terpisah. Di surga itu khusus ada sebuah rumah yang kokoh rumahnya. Rumah itu diberi nama Baitul Hamdi. Apa Baitul Hamdi? Baitul Hamdi itu adalah rumah yang ada di dalam surga. Baitul Hamdi, rumah Alhamdi, rumah yang sangat terpuji. Siapa isinya? Bukan kita. Dan pasti bukan kita. Aku yakinkan walaupun aku bukan penduduk asli surga, tapi aku yakinkan bukan engkau ibu-ibu, bukan engkau bapak-bapak. Siapa penduduk asli siapa yang menempati Baitul Hamdi itu? Penduduk Baitul Hamdi itu adalah bayi yang baru lahir meninggal. Anak-anak yang belum di usia akil balik sudah meninggal, akan langsung ke sana. Di Baitul Hamdi. Mantap pula sedih, aduh Allah orang geus ngandung 8 bulan borojol karak 3 jam maut. Geus boga tabungan. Dan dia itu sudah punya tugas yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya? Yang tadi bayi belum diberikan ASI sama kita, ayah bunda semuanya belum diberikan ASI sama kita nih. Siapa? Si bayi tadi sudah meninggal duluan. Tapi jangan dikira jasanya akan dibuktikan ketika kita di yaumil akhir, ketika kita gagal berjalan di atas siratul mustaqim. Gagal kita, jatuh kita, pak. Apa yang mulai gerak kalau kita gagal di sirat, di jembatan yang katanya rambut hijau dibelah. Nah, kan cek saya coba ya tak. Tiba heula kan pasti guru ngaji nyebutkan gitu nah. Rambut satu helai dibelah 7. Siapa yang mampu? Siapa yang bisa? Rambut hiji gitu geus teu kadeuleu. Teu katingali nya. Urang baca tulisan sakieu ge nya ibu-ibu nyurong-nyurong kieu we. Eta teh tulisan teh naon? Ibu dititah maca kunon, dititah maca lakorja kunon nyureng kieu we. Ngageblek ustaz ngageblek. Eta bahasa mana gebleng ya. Nah ketika kita sedang tenggelam di antara api neraka yang dahsyat itu, anak yang tadi itu akan mengulurkan tangannya. Ayah, bunda, gapai tanganku, cepat gapai tanganku, gapai tanganku, ambil. Ketika kita nyampe nih bun ya, kayak gini, si anak sama kita itu yang dia di Baitul Hamdi, pak, ditarik, selamat kita itu. Ayah bunda silakan, lihat baik-baik, amalmu banyak, engkau telah melahirkan aku dengan segenap tenaga di antara hidup dan mati, engkau melahirkanku. Betul ya bu ya? Itu kan antara hidup dan mati ya bu ya, ketika melahirkan ya. Termasuk yang disesar itu dibelek loh bu ya, dikerit dibelah, beteng salus-alus, beteng samulus-mulus, dirobek, dikeluarkan budakna. Antara hidup dan mati itu sampai seperti demikian. Sok ayah bunda ketika itu di dunia banyak berkorban, banyak berjuang untukku ya. Silakan lihat jelas-jelas siratul mustaqim ini sampai dilihat benar-benar, dia jalani. Alhamdulillah akhirnya selamat ibunya,
selamat bapaknya masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ternyata ibu dan bapak semuanya, surga itu memang diciptakan untuk siapa? Surga itu memang diciptakan untuk orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Mana orang yang bertakwa itu? Apakah kita termasuk orang yang bertakwa? Bapak-bapak saja yang bertakwa, ibu-ibu saja yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang paling mulia, itu orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Definisi takwa itu adalah imtisalul awamili wajtinabun nawahi. Jadi mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah seperti demikian, sudah mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan derajat takwa itu. Kalau kita sudah mendapatkan derajat takwa itu, maka kita berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kadang-kadang saya mah sudah ingat ke Allah Subhanahu wa taala, salat genepikeun ka poho bisa bara rakaat salat. Saking kuhusunya. Enggak, maksudnya gini. 2 rakaat Allahu Akbar, salam ya. Bukan lupa rakaatnya, Bu. Saking nikmatnya gitu, lain karena nunutan ya. Salat Allah, tarawehnya 23 rakaat. Ih geuningan geus kana witir deui nya gitu nya. Masya Allah, asa nikmat salat teh saha. Ada kita nikmat kumaha tuh udah mah nambah beri nundutan. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya sholat lagi sampai di akhir. Saya sholat terus. Tapi ya Allah, ya. Tapi gini kan, kalau sudah keluar dari pengajian ini, kalau sudah keluar dari halaqah ini, kok saya lupa. Maksiat lagi. Non teh STMJ nya. Sholat terus, maksiat jalan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pokoknya mah Bu, mun emut kana dosa istighfar. Astagfirullahaladzim. Pak, emut ka ya budak pernah disintruk nya nepikeun ka bengkok ceulina nya. Istighfar. Istighfar. Minta hampura ka budak ya. Bapak ieu bengok ceuli urang ya. Minta hampura ka budak, terus minta hampura ka Allah. Ya kan? Kalau dosa itu, ada dosa yang memang langsung bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dosa yang memang tidak bisa langsung Allah mengampuni kita. Kalau sesama hakul adami, nya abdi kasih awan, nya ka panitia boga dosa, nya kaula mah rek minta ampunane ka Allah Subhanahu wa taala, cik Allah teu bisa kitu minta hampura, heureuk kasih awan. Karena kaula ngahampura, kaula geus minta hampura kasih awan, tapi sawana tengah hampura ka kaula, eta mah begina lean deui. Lamun mana geus minta hampura terus teu dihampura, beda deui bagian kaula. Justru kaula nu rek ngahisab ka eta jalma kunaon make teu ngahampura ka maneh. Atuh rek kumaha dihampura cek si awan teh, naon hutang 1 juta mentah yang dilunaskeun. Teu bisa. Al wa'du dainun, janji itu adalah hutang mah kudu dihampura bisa. Hutang dihampura bisa. Teu bisa. Teu bisa ngona we hutang mah kudu dibayar, kudu dihampura. Ulah kan 1 juta 100.000 gini uber ya. Ya. Keur salat tarawih ge di dagoan. Hah? Oh, kok miliaran ya, miliaran, masya Allah. Nah itu dia ya. Jadi orang yang bertakwa juga punya karakter ya. Kalau ingin melihat orang yang bertakwa itu, dia pertama syahadatu alla ilaha illallah, dia bersahadat. Kemudian sahadatnya dia sholat ya, dia sholat. Kemudian setelah sholat dia melaksanakan zakat, kemudian dia melaksanakan puasa, kemudian dia munggah haji ke Baitullah, ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi anu kalimana manistato'a ilaihi sabila, itulah yang disebut dengan orang yang bertakwa itu yang melaksanakan rukun
rukun Islam. Rukun Islam sabaraha? Kapan eta teh? 5. Ya, yaitu melaksanakan yang 5 itu. Nah, itu saja mungkin ayah bunda, umi abi, hadirin, hadirat, sapiring, beaku kolot, ya. Remaja, remaji, mudah-mudahan senantiasa kita di sini diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendapatkan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa mendapatkan itkun minan nar, ya. Sehingga kita dimaafkan segala dosa kita dan kita dibebaskan dari siksa api neraka. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan dari para santri, dari panitia? Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Cukup bapak-bapak? Ibu-ibu? Cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh kalau ingin bertanya, ya. Mangga silakan. Minyak. Oh, ibu mau nanyain minyak? Wah, itu ke Pak RW, bukan. Oke, silakan. Mangga. Kuda mah pakai mic atuh, pakai mic. Ibunya kasihan. Bu, sebentar Bu, sabar. Tenang Bu, tenang. Ada mic Bu. Mic-nya baru. Belum pernah pakai mic kan Bu ya? Jarang-jarang loh Bu pakai mic. Tuh itu tuh. Ibu Vera. Betul ya? Bu Vera kan? Salam dulu Bu, soalnya ini live streaming Bu, banyak subscribernya nanti Bu. Salam dulu mangga. Assalamualaikum. Wan, tuh bisa te. Nah, coba. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mangga. Iya, saya mau bertanya. Saya kan berkacamata ya Pak Ustadz. Berkacamata. Bagaimana Pak Ustadz jikalau saya sholat taraweh atau berjamaah sholat yang lainnya, saya memakai kacamata, disahkan atau enggak sholatnya? Oh, tetap pakai kacamata. Oh, sujudna kumahanya. Ya sujudna mah kitu, sujud ya. Oke. Oh, ya Allah. Alhamdulillah Ibu masih pakai kacamata seperti itu Bu ya. Coba kalau misalkan pakai kacamata kuda, pakai kacamata renang. Bu, kalau pakai kacamata seperti itu tidak akan merusak sujud. Kalau kacamata seperti ini. Kemudian pakai apa? Masker. Pakai masker bagaimana hukumnya ketika kita coronanya corona gelis teh corona tehnya corona ya. Terus saya deh habis yang kedua setelah corona apa? Omikron ya. Kita sholat ya Bu ya sampai pakai apa? Pakai masker ya. Ditutupan. Alhamdulillah Bapak, saya sholat, saya ngajar, saya kerja. Yang namanya masker kagak pernah dibuka-buka, dipakai karena kayaknya di dia dibukanya. Sama Omikronnya udah goodbye katanya. Amin ya, mudah-mudahan kita sehat selalu. Eta Bu, selama Ibu nih, tapi sebentar ya Bu ya, sabar ya Bu ya. Selama pakai masker rajin ya Bu, eta kumis jeung janggot teh subur. Dibuka teh asa loba deui gondrong deui. Nah Bu, syarat sujud itu dalam sholat ya Bu ya, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Syarat sah sujud sab'atun. Syarat sah sujud teh ayat 7. Ibu Ustazah kalau keliru mohon dikoreksi. Yang pertama jabhatun. Jabhatun itu taher. Tarang-herang. Bahasa yang agak ininya dahi Bu ya, dahi. Yang pertama dahi, jabhatun. Kemudian yang kedua yadain. Dua eta cik bahasa Jerman dampal leungeun dua. Ya. Kemudian yang ketiga ulah kana waku suku atuh dua. Satu Bu ya, ini yang kedua itu 2 dan 3 Bu. 1, 2, 3 warukbatani.
kedua lutut sabarata 3 jeung 2 5 terus ar-rijlaini genep jeung 7 teh rijlaini kedua aing mah aya YouTube mah cokor ka luhur itu. Nah ibu punten ya, makanya mau perempuan mau laki-laki yang namanya sujud eta jari-jari kaki itu jangan sampai ngarumbai. Allahu Akbar. Tah. Aing mah aku udah dijelaskeun nepikeun ka dinya. Ngarumbai kieu sinaon teh? Jari kaki enggak boleh. Ingat keneh abi mah bun nuju alit ku Ustad Jenal. Sep eta cenah suku teh rijlain teh dilipetkeun. Kunaon dilipetkeun? Sabab eta syarat sah sujud teh nu 7 eta teh kudu pakumpul dina pada harita keur urang sujud. Lah pertanyaannya gimana kacamata renang jeung kacamata baca? Apakah menghalangi? Tidak. Apakah kacamata ini menghalangi dahi kita ke tempat sujud? Tidak. Ya Bu ya? Enggak. Jadi boleh. Ya, mau kaca lebih besar dari itu juga nggak apa-apa Bu. Masih bisa. Kacamata renang, eta nu renang gede gitu ya. Selama masih ketemu dengan tempat sujud bisa. Hanya memang ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pakai peci nih bapak-bapak, kalau sholatnya kayak begini itu dipertanyakan. Sebab yang pertama itu tarang itu mau nepi dah kehalangan ku kopeah, ku songkok. Atau ibu-ibu, naon ngaranna? Mau kena ke mau kagak ke biarin aja. Mukena teh memang kudu rada giekeun ngan kahade ulah aya sahelai rambut pun yang terlihat karena itu adalah aurat ya rada giekeun saeutik Pak Ustad era urang mah jenong atukeun bae jenong oge payu si bapak cinta jenong oge disayangi sama ayah ya nggak apa-apa ya Bu ya insyaallah. Nah jadi kayak begitu. Begitu juga dengan nah ini 1 2 3 4 5 6 7 betul ya Bu ya. Nah itu syarat sah sujud itu yang 7 itu harus inget ya. Itu nih bapak-bapak sok aya nu ngarumbai keneh nya jari-jarina ngarumbai. Untung ibu mempertanyakan itu ya Bu ya. Suka ada Bu di sini bapak-bapak yang memang jarinya nggak dilipet. Kalau ketika duduk gimana? Kalau ketika duduk mah nggak apa-apa, nggak dilipet juga, ya. Karena iftiros maksudnya ya iftiros tidak termasuk dilipet atau tidak nggak apa-apa. Tapi kalau ketika sujud harus dilipet. Cukup Bu ya, jelas Bu ya, nggak apa-apa. Oh ada satu lagi. Ngisap pinjak angin. Oh Masya Allah. Dia minyak angin bapak-bapak bagaimana kalau misalkan dari ibu-ibu nih ya, bagaimana kalau misalkan kita ketika puasa Ramadan kayak begini, ketika puasa Senin Kemis, ketika puasa Nabi Daud, kita menghisap minyak angin, bagaimana? Batal enggak? Tanu batal mah botol diasupkeun kana irung. Itu memanggena ya sami. Yang membuat batal itu bagaimana kalau misalkan minyak angin itu tidak hanya harumnya yang diisap tapi botolnya asup kana irung batal cenah. Ibu enak ibu punten ya. Contohnya kayak begini, ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sana, aya angin di dianya, make kipas angin di dieu, da panasnya, anu hitu teu panghareupna. Anu hitu panghareupna, makanya kipas angin di dieu, kabeh ka ditu, ya. Di tukang riweuh ya, di tukang fitnah terjadi fitnah ya, ibunya si ibunya cina eta mah urang mah henteu cenah ge ya. Anu hitu teman damang we
Aduh itu teh damang-damang di hareup. Ya, anu itu teh damang-damang da teu karasa teh ya. Da teu karasa teh hitutna lain anu sedut, lain nu kitu. Tapi anu melecus teh ning. Gitu. Ya, teu karasa ya. Hendak ya eta mah hitut nu melecus kitu teh disebutna angin gaib, Bu. Angin gaib eta teh. Aya rupana eueuh, bauna aya eta teh. Pokoknya terjadi fitnah di belakang ya. Nah, hukumnya sama ayah bunda, umi abi, semuanya hadirin, bapak-bapak sareng ibu-ibu, sama aja yang seperti itu ya. Hanya memang kan kadangkala suka kayak begini, yang bisa membatalkan puasa itu lebih dari satu buku jari ini kita masukkan. Ketika kita obeh, cebok, istinja, kemudian kita makannya ketika kita berkumur-kumur itu hati-hati. Untuk kehati-hatian sebaiknya kumur-kumur itu kita cukup basahi mulut ini, bibir ini dengan air wudhu. Kemudian walaupun wudhu itu wal istimsak itu nyingsrek, wal istimsaku watamad madunya, terus dikumur-kumur di istimsaknya di isap. Nah, wayahna keur puasa mah ulah tuh. Karasa eta nyen batal teh. Teu kengeng. Kieu we cukupnya, cukup tah. Ngan saukur ngabersihan kokotor nu aya dina lubang hidung. Ya, lubang hidung dina rambut-rambutna dina saringan eta dibersihan. Ya, supaya naon kudu dibersihan teh? Supaya jelas ngambeuh hitut batur. Ya, enggak, insya Allah sepemahaman saya insya Allah tidak apa-apa ya. Silakan kalau mau kayu putih ya. Ulah diasupkeun jeung botol-botol lah kana irung ya. Eta batal. Insya Allah tidak membatalkan puasa karena itu hanya harumnya. Ustaz, aya nu teu puasa diharup aya nu teu puasa geus lohor, kopi hidung, rokokna rokok karetek mah hiliwir ya. Heeh, asa ngeunah ieu teh dia diangsel we kurang teh. Di mana gitu teh? Sengit kopi hidung. Nah itu bagaimana hukumnya? Ayah hasep set dihasepkeun kurang. Aduh ya Allah ya Robi. Geus buku penyakit asep lagi. Mun di istrinya ulah. Nya keun bae ari teu kahaja mah asepna kitu nya ngalewat. Kalau kita bakar-bakaran gimana? Kalau kita ada yang bakar-bakaran sampah coba hasepna kumaha? Hukumna kumaha tak kalau ka asep? Iya, masalahnya ibu kalau misalkan ada yang bakar-bakaran kemudian ada asapnya kemudian kita hirup, emang mau sampai masuk ke dalam tubuh kita? Tentu tidak ya Bu ya. Oleh karena itu ya itu tidak akan membatalkan puasa. Termasuk tadi yang minyak angin ya, yang minyak angin itu karena memang tidak memasukkan jatiyahnya ya. Ya sama halnya dengan kita mencium parfum, mencium bau kelek lah segala macam lah ya, itu juga parfum alami kelek lah ya segala macam. Aku mah ulah loba teh. Perkaranya yang membatalkan puasa itu bukan hanya sedikit ya, banyak komodei gitu ya. Ya iya komodei banyak. Jadi insyaallah yang pertama untuk Ibu Vera tadi memakai kacamata nggak apa-apa Bu, percaya diri saja insyaallah itu tidak membatalkan sholat, tidak mencegah tidak jadinya sujud, tapi sah sujudnya. Kemudian untuk yang minyak angin insyaallah itu tidak akan membatalkan puasa. 59 1 menit menuju jam 7 cukup ya. Ya kalau misalkan ada yang ingin ditanya saja nanti hubungi kami lewat Wapri saja ya. Baik, ditutup ku doanya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadini ala kulli niyatun sholih bi barakati wa karomati wa mujizati la hadrati habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana kulli sahabati rasulillahi ajmain. Summa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa liwalidina wa liwalidatina wa li ikhwanina wa li akhawatina khususan ila summa ila hadrat Sumaila hadrat guru orang sadayana Muhammad Husni Tamrin Padma Wijaya. Wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bi bariha wa bahriha ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Fana ya Rahman wa fana ya Rahim wa fana ya Karim wa fana ya Manan rahmatan amatan ya Rabbal alamin bi syarril Fatihah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Allahumma ya Allah taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa tanjidana wa tahlilana wa rukwana wa sujudana wa tadarruana wa ta'abudana wa tamim taksirna ya Allah wa la tadrib biha bi wujuhana ya Allah ya khairun nasirin wa ya khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.